Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng. Puji kehebatannya. Kupu-kupu-kupu. Ser. Juga rumputan. Hey. Mengumandangkan namanya ke semua penjuru. Wes tuman. Video yang diunggah di TikTok oleh pemilik akun M. Setiawan Utomo sukses menarik perhatian banyak orang. Wawan, panggilan TikTokers tersebut, membagikan pengalamannya saat mendapatkan sajadah yang digunakan sebagai alat kampanye. Sajadah tersebut bertuliskan nama seorang caleg DPRD dari Dapil Kalimantan Selatan yang dicetak persis di bagian tempat sujud, sehingga dianggap tidak elok dan bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Wawan tidak menyebutkan siapa nama caleg, nomor urut, serta dari partai mana caleg yang membuat alat peraga kampanye dari sajadah tersebut, sebab bagian pada nama dan nomor urut ditutup tangan oleh Wawan. Dalam video yang ia unggah, Wawan meminta agar para caleg lebih selektif dalam memilih barang yang digunakan untuk berkampanye. Jadi semoga bapak-bapak yang ada di parlemen sana agar lebih selektif untuk memberikan hasil ataupun barang-barang kampanye kepada masyarakat. Video Wawan tersebut hingga kini sudah ditonton ratusan ribu kali dan banyak dibagikan di berbagai platform media sosial. Memang caleg-caleg sekarang ini makin lama makin liar, nakal, brutal, dan membuat semua orang menjadi gempar ya. Kok ya kepikiran menggunakan sajadah sebagai alat peraga kampanye? Dan yang lebih edan, nama caleg, nomor urut, beserta partainya dicetak persis di bagian sujudnya. Memang benar, dalam dunia politik kita kekuasaan adalah Tuhan. Tapi ya jangan begini juga ya. Memang zaman sekarang banyak yang menyediakan jasa custom sajadah ya, bisa disablon atau dibordir. Tapi itu biasanya buat bingkisan souvenir 40 harian atau 1000 harian meninggalnya seseorang. Itu pun namanya dibordir di bagian pinggir atau malah di balik sajadahnya, bukan di bagian sujudnya ya. Bayangkan, wong mayit yang jelas butuh doa saja, nggak mejeng-mejeng amat loh di sajadah. Ini yang cuma butuh suara kok show off-nya kebangetan. Ini jelas tidak boleh dibiarkan ya, takut jadi kebiasaan. Kasihan orang-orang yang hafalan Al-Fatihahnya masih lemah ya. Saat mau baca Al-Fatihah sampai tengah-tengah bukannya keinget ayat, malah keinget nama caleg dan dapilnya ya. Kan kasihan. Sebagai orang yang kalau sholat sangat susah untuk khusyuk, saya sangat mengecam praktik kampanye melalui sajadah ini. Bukannya apa-apa, saya ini kalau sholat di belakang orang yang pakai kaos hadiah pupuk saja ya, saya rasanya pengen baca nama pupuknya. Sholat di belakang orang pakai kaos adrenalin, rasanya pengen baca line up band yang manggung ya. Cari-cari ada tip X sama segidok apa tidak. Apalagi kok sholat pakai sajadah yang di bagian sujudnya ada sablonan nama caleg. Aduh ya, ini bukan lagi sajadah jatuhnya, tapi ujian keimanan. Makanya buat para caleg, monggo pilih alat peraga kampanye yang jauh lebih bermanfaat dan tidak mengganggu keimanan orang lain. Bisa pakai buku tulis misalnya ya. Nanti nama caleg bisa ditulis di bagian margin bawah. Jadi kalau biasanya buku tulis di bawahnya ada tulisan experience is the best teacher, maka sekarang diganti jadi Yanto Suhendar, caleg Bucah EDW siap gelintingan demi masyarakat. Itu kan lebih masuk. Perjalanan asmara seorang perempuan muda berusia 20 tahun yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok @momshtp berhasil menarik perhatian netizen. Pasalnya dirinya ternyata menikah dengan bapak kosnya sendiri yang usianya terpaut 20 tahun. Perempuan 21 tahun itu mengaku dulu hampir diusir dari kos karena pernah menunggak tagihan uang kos. Namun siapa sangka pada akhirnya ia menikah dengan bapak kos tersebut yang usianya 20 tahun lebih tua darinya. Emang jodoh nggak ada yang tahu, bisa-bisanya aku nikah sama bapak kos di tempat aku kos. Padahal aku dulu sering telat bayar sampai mau diusir pula. Sekarang malah jadi suami. Begitu tulis pemilik akun @momshtp. Kisah asmara beda usia tersebut pun langsung viral dan banyak dibagikan oleh netizen dan mendapatkan banyak komentar. Memang jodoh tidak ada yang tahu ya. Dulu nyaris diusir sama bapak kos karena nggak bisa bayar uang kos. Sekarang malah jadi istri bapak kos ya. Selisih usianya 20 tahun. Tentu saja kisah-kisah seperti ini layak untuk disebarkan ke orang-orang. Selain untuk memperkaya khasanah perjalanan asmara manusia, juga untuk memberikan semangat kepada orang-orang jomblo agar tidak putus asa dalam memperjuangkan jodoh. Bayangkan, ada orang yang akhirnya baru ketemu jodohnya setelah sekian lama. Itu pun selisih usianya 20 tahun. Ini tentu saja kisah yang sudah
sudah banyak terjadi di berbagai belahan bumi manapun. Pasangan tidak harus yang sepantaran. Banyak orang dan bahkan pesohor yang akhirnya bahagia menikah dengan pasangan yang usianya terpaut jauh dengan dirinya. Nggak peduli masih perawan atau janda, masih perjaka atau duda, yang jelas usia bukanlah penghalang dalam cinta. Jadi jangan takut kepada para jomblo yang sampai sekarang belum juga punya pasangan. Siapa tahu memang jodohmu sekarang sedang asik bermain bersama kawan-kawan playgroupnya. Atau bisa jadi jodohmu memang belum lahir. Atau malah sebaliknya, siapa tahu jodohmu sekarang masih menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Jangan bersedih, tetap berusaha, selalu siap sedia menyambut pasangan, tapi juga jangan takut kalau ditolak calon pasangan. Ingat, berani jatuh cinta, maka harus berani cintamu jatuh. Politisi Budiman Sujatmiko resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Pemecatannya tersebut merupakan buntut dari dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Surat pemecatan Budiman ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis 24 Agustus 2023 lalu. Pasca dipecat PDI Perjuangan, Budiman mengaku akan melajang dalam dunia politik untuk beberapa waktu. Ia juga mengaku sedih dipecat PDI Perjuangan sebab ia sendiri sudah mendukung PDI sejak lama. Ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan mendaftar lagi ke PDI Perjuangan jika tindakannya membelot mendukung Prabowo sudah diampuni. Sementara itu, pasca pemecatan Budiman, beberapa partai menyatakan membuka pintu bagi Budiman jika memang ingin pindah partai. Oke, terkait dengan berita pemecatan Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan karena mendukung Prabowo, kami sudah menghadirkan narasumber yang terpercaya. Siapa dia? Ya, inilah dia Prayit Parpol ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal berita pemecatan Budiman Sujatmiko ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit Parpol. Kabar baik ya? Siap. Mas, tadi kan ada berita soal Budiman Sujatmiko dipecat sama PDI Perjuangan karena mendukung Prabowo. Ini menurut panjenengan bagaimana, Mas? Ya? Oh, setuju. Oh, alasannya, Mas? Hah? Oh, jadi biar orang tahu bahwa politisi sebenarnya hanyalah pekerjaan biasa gitu ya? Oh, jadi pemecatan itu biasa gitu? Oh, nggak jauh beda sama barista yang 3 bulan sekali kerja di satu coffee shop, kemudian pindah ke coffee shop lain lagi gitu ya? Oke, siap. Siap. Oh, setialah pada pekerjaan tapi jangan kepada institusi. Oh, masuk. Oh, bener, berarti Mas Budiman setialah jadi politisi tapi jangan ke partai politik gitu ya? Siap. Oh, jenengan sendiri sudah pernah kayak Mas Budiman Sujatmiko? Oh, dipecat dari partai gitu, Mas ya? Oh, alasannya apa, Mas? Ideologis atau gimana, Mas? Hah? Oh, karena nilip komputer? Oh, masuk. Berarti alasannya lebih ke ekonomis berarti, Mas ya? Bukan ideologis ya? Oke, siap. Memang layak dipecat kalau begitu, Mas. Siap. Terus pindah partai lagi. Oh, dipecat lagi karena nilep lagi. Oke, siap. Jadi memang setialah pada profesi gitu ya. Profesi ini jenengan apa? Aslinya sekarang profesionalnya? Oh, maling. Oh, siap. Masuk. Siap, Mas Prayit. Siap. Terima kasih. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Prayit Parpol ini. Obrolan saya barusan sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, kamu pindah parpol ping piro, Pak? Hah? Oh, ping 10. Wah, alasannya berarti maling kabeh. Oh, nak. Oh, 9 kali maling, 1 kali konangan ngelojo ning WC DPP. Oh, siap. Sun, Bos. Sebab bagian pada nama dan jadi kalau biasanya buku tulis di bawahnya ada tulisan experience is the best teacher. Bener atau kisah asmara beda usia pun. Politisi Budiman Sujatmiko resmi dipecat dari Partai Perjuangan Indonesia Demokrat PDI kok. Lojon.